Oke, selamat malam Isana Family semuanya. Bagaimana kabarnya? Tolong dong diketik di kolom chat. Yang masih semangat malam hari ini diketik 7. Coba Isana Family, saya pengen lihat dong ini antusiasmenya setiap malam Rabu atau Selasa malam. Wow. 7 ya, udah kayak James Bond kita 777-nya. Ya nggak sih? Kalau nggak salah ya. Apa udah ini udah ngebler-ngebler nih gitu ya, nggak tahu karena kebanyakan film yang ditonton atau apa nih, atau karena udah lama nggak nonton film ya, antara dua itulah Sana Family ya. Oke, thank you Sana Family atas partisipasi dan antusiasmenya Anda selalu tentunya setiap Selasa malam. Bersama saya kembali host Anda Ernia Tiwaridi, Senior Marketing Officer, merangkap juga sebagai Corporate Nutritionist dari Yusana Indonesia. Seperti Yusana Family lihat pada layar, topik kita malam hari ini belum pernah kita bahas juga nih sebelumnya. Makanya Yusana Family saya ingatkan kembali, diingatkan, kok saya ingatkan kembali, diingatkan pengulangan nih, kalimatnya nggak efektif nih kalau di bahasa Indonesia ya. Saya remind kembali kepada Yusana Family untuk mengajak orang-orang sekitar Anda, orang-orang terkasih Anda untuk segera buruan join sekarang juga sebelum speaker kita yang tentunya sudah expert di bidang ini menjelaskan lebih detail mengenai pemaparannya. Karena kalau dapatnya cuma ujung-ujung terus tiba-tiba bingung, terus tadi ini gimana ya gitu. Jadi biar dapat ilmunya komplit kayak paket komplit tentunya ya. Selalu dibiasakan dan selalu kami apresiasi kepada associate ya atau Wisana Family yang sudah join tepat waktu pastinya ya gitu. Kenapa sih Sana Family kita bahas menopause dini gitu. Jadi yang buat bapak-bapak, para papa-papa atau mungkin para gentleman semuanya, walaupun ini pembahasan bukan untuk Anda, tapi ini adalah suatu proses atau fenomena yang tentu banyak dialami oleh orang-orang terkasih Anda gitu ya, baik ibu Anda, anak mungkin saudara perempuan Anda atau mungkin bahkan istri Anda Yusana Family ya. Jadi perlu juga nih untuk para gentleman semuanya Yusana Family yang bapak-bapak untuk mengetahui ini. Ya, karena balik lagi ya kalau kita membicarakan kesehatan itu tidak melihat gender tentunya ya, nggak kayak macam kalau pakai baju. Baju aja kemarin saya bukan kemarin tadi pagi saya baca suatu artikel gitu ya, ada yang androgyny namanya ya, jadi kayak bisa dipakai mau man or woman gitu. Nah itu fashion aja sekarang ngetrennya seperti itu gitu kan. Nah kalau kesehatan enggak ya pastinya, tapi walaupun dialami oleh wanita, tapi ini banyak mempengaruhi juga kehidupan para prianya, karena orang-orang menopause itu mereka mengalami beberapa gejala yang tentunya membuat mereka tidak nyaman, di mana itu mungkin bisa sedikit banyak pasti mempengaruhi kehidupan Anda bersama dengan pasangan Anda masing-masing ya. Nah, tapi topik kita malam hari ini membahas mengenai menopause dini, di mana nanti akan tentunya dijelaskan lebih detail oleh speaker kita menopause itu apa dan semua informasi lebih lengkap mengenai topik ini. Ini topik yang sangat penting di Sana Family. Kenapa? Karena ini suatu proses sebetulnya yang sudah pasti akan dialami oleh wanita yang memang sudah menstruasi ya gitu. Karena ketika Anda menopause ya salah satunya pasti akan berhenti menstruasi. Apa dampaknya, apa yang akan tubuh rasakan. Terus kalau dini berarti kan datangnya lebih awal. Terus kenapa ini bisa terjadi dan segala macamnya nanti akan dijelaskan oleh speaker kita yang tentunya mungkin buat Yusana Family yang selalu rajin mengikuti di Selasa malam sudah tidak asing lagi ya. Beliau sudah beberapa kali menjelaskan mengenai materi terkait kesehatan reproduksi kepada kita semua. Yuk, mari sama-sama kita sambut speaker kita malam hari ini. Yes, dengan virtual applause tentunya Sana Family, Dr. Kevin Tali, spesialis OBGY. Beliau sudah yang ketiga nih menjelaskan materi kepada kita malam hari ini. Selamat malam, Dr. Kevin. Mana ini Dr. Kevin? Halo, selamat malam. Ini Yes, teman-teman semua. oke. Selamat malam, Dok. Oke, berarti Selamat ini malam. masih di rumah sakit nih, Dok ya? Masih perlengkapan lengkap nih, kayaknya kostum rumah sakitnya nih. Iya, iya masih di rumah sakit Bu Erni. Oke, baik dok. Tetap semangat tentunya loh Yusana Family ya. Walaupun beliau masih praktek di rumah sakit nih, tapi demi Yusana Family untuk sharing nih. Oke, saya persilakan untuk Dokter Kevin sharing mengenai topik kita malam hari ini, dok. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Bu Erni dan Usana Family yang mengundang saya untuk
malam hari ini sharing mengenai menopause dini. Nah, ini akan kita belajar sama-sama ya. Saya akan sedikit sharing aja supaya ada gambaran nih buat teman-teman semua. Sebentar ya, saya akan sharing screen. Kok nggak bisa? Bentar ya. Oke. Sudah terlihat? Oke, sudah dok. Oke. Ya, malam hari ini saya akan share mengenai menopause dini. Menopause itu adalah suatu periode di dalam tubuh seorang wanita. Jadi setiap wanita pasti akan mengalami ini sebetulnya. Ya, cuman waktunya aja yang akan menjadi perbedaan di antara si A, si B, si C, dan teman-temannya. Ya. Nah, kenapa yang nanti akan membedakan? Nanti kita akan cari tahu nih sama-sama. Apa yang disebut dengan menopause dini itu? Jadi kalau misalnya kita tahu nih seorang wanita hidup dia dari kecil nih, dia dilahirkan dari bayi, terus dari masa anak-anaknya toddler, SD, SMP, terus naik SMA, terus dia udah masuk masa-masa reproduksi semenjak dia pubertas. Pubertas itu salah satunya ditandai dengan menstruasi. Nah, menstruasi itu yang menandakan seorang udah subur tuh. Jadi hormon-hormon reproduksinya itu udah mulai terbentuk ya. Dengan tandanya adanya menstruasi. Nah, setelah menstruasi nanti dia sudah bisa ada yang namanya masa subur. Nah, setelah masa subur dia menikah, dia udah bisa hamil, punya anak. Nah, setelah anaknya besar, nah ini adalah semua faktor aging. Sampai si wanita itu udah berumur 40-an, masuk 50. Nah, itu udah mulai tuh ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri seorang wanita. Ya, nanti kita akan bahas apa saja. Jadi menopause itu adalah suatu fase yang akan dilewati nanti oleh semua wanita ya. Waktunya kapan nanti kita akan belajar. Nah, sekedar gambaran, ini yang adalah membentuk si orang wanita itu subur ya. Ini ada gambar rahim, ini ada vagina yang di bawah kiri, lalu kita masuk ke dalam itu adanya rahim. Nah, itu rahim itu yang biasa kalau seorang wanita hamil itu bayinya berada di dalam rahim ini. Sebelahnya rahim gitu deh. Di kiri kanannya ini ada saluran, jadi kayak tanduk gitu ya rahim ya. Nah, terus ada namanya indung telur, ovari. Nah, ovari ini, ovarium yang kita sebut ovarium ini akan mengeluarkan yang ovari. Ovari dia mengeluarkan telur. Telur ini akan saat sudah membuah sperma di rahim. Ini sekedar terus aja. Jadi semua kita harapkan untuk mengetahui siklus menstruasinya masing-masing. Jangan hafalin siklus menstruasinya temannya atau tetangganya ya. Pengaruh. Ya, jadi ini harus diwaspadai. Jadi kalau menstruasinya kacau, nah ini yang dapat menyebabkan nantinya nanti berhubungan sama menstruasinya atau anaknya ada berapa, hamil enggak. Wow. Oh, dokternya ke lock out nih. Di sana family. Sebentar ya, sepertinya beliau jaringannya tadi agak ada kendala. Sorry. Yes. Oh ya, Iya, sudah join iya. lagi. Tiba-tiba ada kendala ngomongin ngomongin soal telur. Ini udah kelihatan ya? Belum, belum dok. Mungkin share screen lagi dok. Udah cek. Ya, halo dok. Halo. Halo. Sudah kelihatan? Nah, ini sekarang dokter Kevinnya udah kelihatan. Tapi slide-nya belum. Sinyalnya di sini.
Sudah kelihatan? Yep, lagi loading, Dok. Yes, udah. Udah muncul, Dok. Sudah ya? Yes. Oke ya. Nah, ini sekedar gambaran aja ya untuk teman-teman semua supaya tahu nih siklus menstruasinya ya. Nanti menstruasi ini dihitung. Yang normal adalah 28 hari ya untuk setiap wanita. Ini halo, kedengeran ya? Yes. Kedengeran, Dok. Clear, Dok. Kedengeran kan ya? Kalau suaranya Ya. jelas. Kalau layarnya jelas juga ya? Jelas, jelas. Kelihatan. Oke. Ya. Nah, ini jadi seorang wanita itu yang gambar sebelah kanan itu ini adalah jumlah folikel. Jumlah folikel pada saat dilahirkan. Folikel itu adalah sel telur ya, teman-teman semua. Nah, dia dilahirkan pada saat lahir, itu jumlah sel telurnya itu sangat banyak, lebih dari 1 juta. Lalu kita lihat mulai menurun nih, pubertas, most fertile ini adalah masa waktu dia subur, sekitar usia 20-an sampai 30-an. Nah, terus setelah usia 35, itu kesuburan makin menurun, sampai nanti akhirnya dia menopause, itu sekitar umur 50 tahun. Gambar yang bawah, ini hubungan antara usia dan kualitas sel telur. Kita lihat juga sel telur itu adalah yang memegang peranan penting sekali ya. Jadi untuk seorang mau hamil, program hamil, nah itu harus memerlukan sel telur yang kualitasnya bagus. Ya, ini juga dilihat kualitasnya ternyata menurun juga nih. Semenjak lebih dari usia 35, dia udah puncaknya sini, langsung menurun secara drastis. Ya, itu yang akan membedakan menopause pada wanita dan andropause pada pria. Kalau menopause pada wanita, dia turunnya sangat drastis. Wow. Ya. Itu yang sangat-sangat harus diketahui oleh semua wanita. Karena semua wanita akan mengalami masa-masa itu. Itu yang akan dialami. Jadi tadi ya, ini jumlah dari folikelnya, sel telurnya, pada saat hamil 30 minggu sekitar 6 juta. Terus pada saat lahir sekitar 1 juta, pada pubertas sudah tinggal 300 atau 400 ribu. Ya. Nah, itu nanti yang pada saat masa usia-usia reproduksinya, itu ada sekitar 400 sel telur yang kemungkinan bisa dibuahi. Jadi itu sekitar ada 400 kali kesempatan yang bisa dibuahi itu. Jadi kalau mau hamil, itu bisa tuh di situ ya pada saat lagi usia reproduksi. Nah, setelahnya itu dibilang menopause. Jadi folikel-folikel itu mati. Ini juga sekedar gambaran bahwa untuk hamil, jadi seseorang bisa hamil itu kita lihat nih di usianya adalah sekitar 35 sampai 40, dia udah sangat menurun nih. 35 tahun aja udah tinggal 52%. Jadi kalau misalnya mau hamil masa-masa reproduksi yang paling bagus, nah itu di usia segini nih, 20-an. 20-an itu sangat kesempatan untuk hamilnya sangat tinggi sekali. Sementara ini yang biru muda ini adalah gambar ketidaksuburan pada seorang wanita. Jadi ada yang nanya, dok, kalau saya umur 40 tahunan masih bisa hamil nggak? Oh masih bisa, ini ada kesempatannya nih. Masih di sekitar 32%-an pada saat nanti usia 45 tahun lebih, ya ini udah makin susah nih untuk hamil karena 69%-nya akan susah sekali untuk hamil. Ya, dibandingkan dia usia 20 tahunan. Dia cuman ketidaksuburannya hanya 3%. Gitu ya. Apalagi nanti di usia 50 tahun. Kesempatan untuk hamilnya itu udah 0% bahkan di sini menurut penelitian yang ini. Ya. Jadi ada kalau misalnya di berita gitu ya usia 50 tahun lebih, nah itu harus dicari tahu apakah umurnya benar segitu atau enggak. Ya, kecuali misalnya orang-orang dulu ya. Kalau orang-orang dulu kan kita masih belum tahu nih umur yang sebenarnya tuh umur berapa kan kita susah ya untuk mengetahuinya. Dan dihitung mengenai pakai kalender apa kan juga kita nggak tahu ya. Iya, iya. Orang zaman dulu tuh sering dibuat jadi tambah tua, dok. Iya, betul. Untuk dapat KTP-nya ya. Iya. Nah, ini adalah fungsi indung telur. Nah, tadi ya, yang ini yang di sini gambar rahimnya. Kiri kanan itu ada indung telur, ada ovarium. Yang fungsinya itu untuk memproduksi hormon, ya, hormon estrogen. Ini adalah hormon wanita yang wanita pasti pengen banget punya hormon estrogen. Karena ini dibilang hormon kecantikan dan segala macamnya. Ya. Terus sama memproduksi ovum. Ovum ini adalah sel telur yang tadi. Jadi untuk hamil dan segala macam itu perlu sel telur. Ya, kalau nggak ada sel telur nggak akan bisa hamil. Ya.
dan memproduksi satu lagi hormon yaitu progesteron. Ya, karena estrogen ini harus diimbangi oleh progesteron. Jadi nggak bisa cuma estrogen aja. Ya. Nah, ini adalah kita masuk ke dalam menopause. Menopause ini sangat banyak keluhannya. Mulai dari mood swing, ayo mulai yang siapa aja yang dari sini yang udah mulai merasakan nih, kok udah usia-usia segini udah mulai mood swing gitu ya. Mood swing itu bisa kadang-kadang marah, kadang-kadang sedih, bisa sampai nangis. Terus ada juga gangguan tidur. Ini gangguan tidur juga sering sekali dialami. Irritability ini mudah tersinggung, ya. Baperan. Baperan, betul. Anak-anak sekarang bilangnya baperan. Terus hot flashes ini keringatan, jadi dia merasa panas gitu ya. Di tubuhnya kok sering rasa anget-anget, panas. Padahal nggak sakit, nggak ada batuk, nggak ada pilek. Tubuh bagian atasnya juga merasakan panas. Sakit kepala ini bukan gara-gara tekanan darah tingginya, tapi memang menopause nanti akan bisa menyebabkan tuh gangguan terhadap semua organ. Nanti akan saya jelaskan. Terus jadi susah konsentrasi. Jadi kalau baca berita apa, totalnya lupa gitu ya. Nah, barusan kejadian 10 menit yang lalu apa ya? Itu lupa. Nah, itu udah bisa tuh. Jadi satu tanda-tanda. Terus libido juga menurun. Lalu juga sendi-sendi juga bisa merasakan sakit. Menopause ini sangat banyak ragamnya. Nanti akan saya jabarkan kapan sih bisa merasakan gejala-gejala seperti itu. Kenapa? Karena terjadi perubahan anatomik. Jadi anatomi tubuh kita berubah. Ya, yang tadi saya bilang ini rahim yang tengah-tengahnya ya. Terus ini yang warna putih, kiri dan kanan ini ada indung telur. Nah, kita bandingkan dengan yang wanita yang usianya tua. Lihat ya, warna putihnya ini semua makin mengecil, rahimnya juga makin menciut, salurannya juga menciut. Karena pada saat udah usia lanjut, itu ovarinya itu udah stop tuh memproduksi hormon yang tadi, estrogen dan progesteron. Sehingga ovulasi atau masa suburnya itu tidak terjadi. Ya, kenapa tadi angkanya kalau udah 50 tahun lebih itu untuk hamil juga tinggal 0%. Karena tadi hormonnya ini yang diproduksi dari indung telur yang kita sebut ovarium itu sudah tidak ada lagi. Ya, sudah sangat berkurang. Jadi tidak signifikan kalau misalnya dia mau hamil atau mau mengeluarkan hormon itu udah tidak cukup lagi. Lalu periods ini adalah siklus haidnya. Jadi siklus haidnya sudah tidak ada pada orang-orang yang berusia lanjut. Lalu ini nih yang sering ditanyakan oleh pasangannya. Pada saat berhubungan kok jadinya itu ya dinding vaginanya jadinya tipis, terus kering. Itu juga sering dialami oleh wanita-wanita yang berusia lanjut. Jadi lebih gampang iritasi, jadi gatel, perih. Nah itu bisa disebabkan salah satunya gara-gara hormonnya tadi. Hormonnya itu sudah tidak ada lagi. Nah ini tadi yang saya bilang ada beberapa tahapan. Jadi setidaknya ada 4 ya. Jadi ada premenopause, yang kita sebut ini usia reproduksi ya. Jadi premenopause ini di usia kurang dari 40 tahun. Itu menstruasinya masih teratur. Lalu pada saat usia masuk 40 sampai 45 tahun ini udah premenopause ya, udah masuk perimenopause ya. Kalau udah 45 ke atas sampai 50 tahun itu udah perimenopause ya. Ini estrogennya, ini kan level estrogennya nih yang vertikal udah mulai menurun nih di usia 40 tahunan, 45 tahun udah mulai menurun. Ya. Terus itu menstruasinya juga udah jadi nggak teratur lagi tuh. Kadang-kadang mens, kadang-kadang enggak. Nah, ini yang biasanya pasien-pasien datang dengan kebingungan, "Dok, kok saya udah nggak mens ya? Mens saya kok udah nggak teratur ya, kadang-kadang bisa 2 bulan sekali." Nah, ini bisa merupakan suatu tanda-tanda nih. Nah, ini dibilang prematur menopause pada beberapa wanita ya yang mengalami menopause lebih dini ya. Bisa gara-gara penyakit atau genetik ya, nanti akan kita bahas, sama medical prosedur. Jadi prosedur medis. Prosedur medis ini bisa nanti dia diangkat rahimnya atau diangkat indung telurnya. Nah, itu yang menyebabkan seorang wanita itu bisa menopause-nya lebih cepat dibandingkan teman-temannya. Lalu pada saat usia 50-51 tahun, nah ini yang kita sebut menopause. Jadi menstruasinya berhenti nih, menstruasi berhenti, lalu udah nggak ada menstruasi lagi selama 12 bulan mendatang, sorry. Jadi 12 bulan mendatang atau 1 tahun udah nggak menstruasi, nah itu baru kita bilang menopause. Setelah bulan ke-13-nya, dia masuk ke dalam tahap postmenopause. Yaitu suatu tahap setelah menopause terjadi.
dan bisa berlangsung selama kita hidup nanti ya. Disebabkan karena estrogennya tadi, hormon itu udah nggak ada, menurun ya. Jadi nggak ada tuh menstruasi lagi ya kalau memang sudah menopause. Dan dia menyebabkan nih resiko-resiko osteoporosis, penyakit jantung itu meningkat nantinya setelah menopause. Jadi saya bilang rata-rata orang usia 51 tahun itu adalah rata-rata orang menopause ya. Jadi kalau dibilang menopause dini atau prematur menopause, itu usia di bawah 40 tahun. Ya. Kalau misalnya usia di bawah 40 tahun, itu yang kita sebut dengan menopause dini. Bisa terjadi di 1 dari 100 wanita. Ya. 1,5 juta wanita itu mengalami, sekitar 80%-nya akan mengalami menopause. Ya. Dan akan mengalami beberapa simptoms atau gejala. Simptoms yang paling sering adalah tadi yang saya bilang, hot flashes sama keringat malam. Nah, itu sering sekali terjadi. Simptom lainnya apa? Gejala-gejala lainnya ada tadi ya, mood swing, mood changes, terus sakit pada persendian, terus sakit otot ya. Kalau dulunya masih bisa jongkok, masih bisa ngambil barang di tanah gitu ya, sekarang udah agak susah tuh. Jadi pas berlutut aja udah keretak-keretak gitu ya. Nah, itu udah mulai suatu tanda-tanda. Ya. Nah, biasanya simptom itu bisa terus terjadi setelah 4 tahun mendatang ya dari menstruasi yang terakhir. Wow, Gitu. lama juga Nah, ya dok ya? Sampai nah ada yang 10, sampai 12 tahun. iya, itu 10%-nya bisa lanjut terus tuh simptom lainnya, bisa sampai 12 tahun. Nah, ini masa klimakterium adalah suatu periode peralihan dari yang tadinya usia reproduksi terus masuk ke dalam menopause. Disebabkan oleh tadi ya menurunnya fungsi generatif atau endokrin. Endokrin ini adalah fungsi-fungsi hormon. Gitu. Kita lihat di batasnya di sini adalah sekitar usia 50-51 tahun. Ini premenopause. Jadi perempuan pada usia 40 tahun itu dia sudah masuk premenopause. Ya. Premenopause di usia 40 tahun. Tanda-tandanya tadi ya, siklus haid nggak teratur, perdarahan yang memanjang, atau misalnya dia nggak datang mens nih bulan ini, tentunya bulan depan baru mens. Ya, keluhan vasomotor tadi yang hot flashes itu. Ya, ini ada beberapa tanda dan gejalanya, ada yang ringan sampai yang berat. Ya, kalau yang berat misalnya menstruasinya tuh, biasa kadang-kadang orang-orang pasien datang dengan perdarahan yang hebat. Dikira ada miom atau apa, ternyata setelah dicek, oh nggak ada miom, bersih. Nah, itu bagus. Jadi kalau misalnya mengalami perdarahan hebat itu harus benar-benar dicek dulu. Bisa ada penebalan dinding rahim, bisa miom, bisa polip dan sebagainya. Jadi itu tetap harus dipastikan. Treatmentnya kebanyakan adalah perlunya pola hidup yang sehat ya. Jadi stress relief itu juga penting. Ya, olahraga. Jadi jangan gara-gara udah usia 40 tahun malah jadi nggak olahraga. Kan sekarang banyak tuh yang sepedahan. Sepeda statis juga boleh. Jogging juga boleh. Nah, ini yang kita bilang perimenopause. Perimenopause tadi ya, udah dari 45 tahun itu udah masuk perimenopause. Ya, start di usia 40 tahunan. Pertengahan 40. Jadi ini common symptoms-nya ada hot flashes. Tadi ini vaginal dryness ini sering sekali ya, sama penambahan berat badan. Jadi ini banyak banget. Jadi banyak yang bilang, dok kok saya isep udara aja, tiba-tiba berat badan saya naik. Gitu. Nah ini yang sering dialami gitu, yang sering dialami oleh wanita-wanita yang udah 40 tahunan. Jadi makanya itu, jadi kalau misalnya berat badan nambah, terus totalnya tadi ada pengeroposan tulang, nah itu tuh jadi lingkaran setan akhirnya, kalau kita nggak olahraga. Terus apalagi baru dibilang, kok kayaknya berat badan lu naik deh. Nah, terus jadi langsung mood swing tuh, langsung sedih, langsung marah-marah, baperan. Nah, itu semua akarnya jadi lingkaran setan. Dan nggak bisa tidur juga tadi kan. Iya. Nah, itu sangat penting makanya. Jadi, merokok ya, merokok juga harus dikurangin, karena termasuk risk faktor resiko. Lalu pengobatannya juga lifestyle ya, gaya hidup itu sangat penting. Jadi makan, tidur yang teratur itu sangat penting. Kalau misalnya nanti kita akan bahas beberapa terapi yang lainnya ya. Nah, ini menopause. Jadi tadi kita lihat ya, jumlah folikelnya, jumlah sel telur itu sangat menurun ya di usia 50 tahun. Jadi mengalami kematian, atresia ini kematian ya, jumlah folikelnya itu udah mati.
Jadi udah nggak bisa. Jadi kalau misalnya sel telurnya udah mati, kan tadi ya, salah satunya adalah untuk memproduksi hormon estrogen. Jadi estrogennya udah turun, ya dia udah akhirnya semuanya tuh, semua hampir satu tubuh itu mengalami efeknya. Ya, pasca menopause, ovarium sudah tidak berfungsi sama sekali. Tadi ya, dinding rahim jadi tipis dan tidak mungkin muncul haid lagi. Nah, pada wanita yang gemuk gimana? Ternyata wanita gemuk itu masih bisa menimbulkan penebalan dinding rahim dan akibatnya terjadi perdarahan. Jadi bisa aja mens. Nah, itu yang sebetulnya harus diperiksa. Jadi kalau usianya udah lebih dari 55 tahun ya, terus dia masih mens terus, itu harus diperiksa. Meskipun dia berbadan lumayan Terus. BMI-nya gemuk untuk Oh. wanita-wanita yang gemuk ya. Nah, ini harus diperiksa karena tadi kalau misalnya gemuk, cadangan hormon estrogen itu disimpan di larutan lemaknya. Ternyata lemak itu yang dapat memproduksi lagi nanti hormon estrogennya sehingga menebalkan dinding rahim jadi bisa mens. Itu. Ini tadi gejala-gejalanya ya. Tadi mood swing udah bisa muncul dari usia 40-an nih. Ya, baperan, libidonya menurun, keringat malam, itu udah bisa. Nah, dari sekitar 45 tahun ke 55 tahun, pada saat menstruasinya berhenti, itu kebanyakan hot flashes. Ya, hot flashes ini di usia sekitar 45 sampai 55 tahun. Jadi keringat malam, terus libido menurun, terus berasa kok panas ya mukanya, dadanya. Nah, itu udah suatu tanda. Pada saat menopause, nah ini bisa terjadi osteoporosis, terus bisa terjadi infeksi saluran kencing, penyakit jantung, depresi, kanker payudara, itu juga bisa terjadi di usia setelah 55 tahun. Ini sekedar gambaran ya, estrogen level kita tuh para wanita di usia 35 lalu akan menurun nih. Itu ya. Tadi ya masa klimakterium, mulai dari masa pramenopause, perimenopause, menopause itu udah berhenti haid selama 12 bulan berturut-turut ya. Jadi udah nggak boleh mens lagi setelah itu. Ya, sampai senium, sampai usia lebih dari 65 tahun. Tadi ya 84%-nya akan merasa terganggu di kehidupannya pada saat mengalami menopause. 12%-nya mengatakan ya udah mereka ya bisa lah dealing sama itu, sama menopause. Common symptoms hot flashes ya, pasti ini sering banget dialami oleh para wanita. Masalahnya 42%-nya itu tidak pernah mendiskusi nih dengan dokternya. Jadi mereka menganggap itu suatu hal yang normal dan bahkan menopause dini pun bisa dianggap normal. Nah, itu yang bahaya. Iya, tadi ya, simptomnya ini sangat banyak. Mulai dari kepala, jadi lebih pusing, terus gangguan tidur, lebih gelisah. Nanti lihat deh orang-orang yang usianya 50 tahun ke atas itu bisa lebih gelisah ternyata. Lebih gampang gelisah. Karena terus mereka susah tidur. Terus memorinya juga udah berkurang. Terus nggak bisa konsentrasi, lebih gampang depresi, gampang baperan, terus moodnya gampang berubah, tiba-tiba seneng, tiba-tiba sedih, dengar berita dikit, oh seneng, terus dengar berita yang jelek dikit langsung sedih, itu gampang sekali. Nah, terus dari sistemik keseluruhan berat badan tadi ya, sama keringatan, terus bisa merasakan berdebar-debar, terus payudara bisa merasakan lebih nggak nyaman ya, atau adanya rasa nyeri dikit. Kulit, nah ini banyak sekali yang merasakan gangguannya ya, dari kering, terus gatel, lebih tipis, ya itu bisa sangat terjadi di wanita-wanita yang sudah menopause, bahkan termasuk nanti di vaginanya. Jadi vaginanya kering, terus pada saat berhubungan merasakan nyeri. Lalu bisa juga terjadi infeksi saluran kencing atau misalnya dia tidak bisa tahan kencing. Itu gampang banget terjadi pada saat menopause. Lalu persendian ya tadi saya bilang, persendian jadi lebih kaku dan lebih sering nyeri. Dan back pain itu ya itu yang sering sekali tuh yang dirasakan oleh para wanita. Ya, nggak cuma pada saat hamil, ternyata pada saat menopause juga. Itu. Jadi salah satunya makanya nanti adalah olahraga yang harus teratur. Ini common symptoms-nya ya, mood changes, hot flashes, depresi, vagina kering, terus masa tulang juga
menurun. mengalami penurunan, jadi lebih gampang keropos. Udah gampang keropos, habis itu dia badannya berat lagi. Nah, itu lebih Waduh. faktor resiko banget tuh untuk jadi patah tulang ya. Mm-mm. Ini juga manajemennya gimana tuh? Pasti adalah lifestyle pertama. Kalau nggak bisa gimana kalau misalnya mengalami hot flashes yang banyak banget ya, yang berat sekali, itu bisa kita nanti kasih hormonal terapi. Jadi kita terapi hormon. Tapi ini tidak boleh dikonsumsi dengan sendirinya karena tadi Yep. hormonal terapi ini adalah pedang bermata dua sebetulnya. Jadi kalau misalnya masih punya rahim atau ada genetik untuk terjadinya kanker payudara, itu bisa tuh menyerang. Jadi bikin kanker Wow. payudara atau kanker rahim bahkan itu bisa. Hmm. Jadi itu harus dalam pemantauan dari dokternya. Mm-mm. Nah, ini sering banget merasakan kembung sama vagina yang kering pada saat menopause. Ya, ini masih dalam tahap yang normal ya. Kecuali misalnya memang udah sakit perut sekali ya, itu nggak boleh ditahan. Jadi lebih baik langsung konsultasikan ke dokternya. Kalau misalnya vagina yang kering, ini kita ada obatnya sebetulnya untuk mengoles, obat oles. Isinya hormon, itu juga bisa. Sehingga pada saat nanti berhubungan, jadi kulit mukosa di dinding vagina itu tidak terlalu tipis gitu. Hmm. Kan kalau tipis itu kan lebih nyeri ya, apalagi kering. Nah, Ya. itu yang dihindari. Nanti trauma kan biasanya akan menimbulkan itu. Ini yang Hmm. tadi ya, menopause dini, prematur menopause itu adalah terjadi menopause tidak haid sama sekali mulai dari usia 40 tahun. Padahal tadi ya kalau misalnya 4 tahun kan kita harusnya wanita itu masih menstruasi. Mm-mm. Yang dikatakan early menopause adalah menopause pada saat usia 45 tahun. Karena rata-rata usia menopause itu adalah sekitar 50 tahun. Ya, jadi kalau Hmm. misalnya lebih cepat dari itu, sebaiknya harus diperiksakan. Penyebabnya adalah premature ovarian failure, menopause dini. Ya, menopause dini ini yang tadi normal ovarium atau indung telur ini harusnya berfungsi normal, tapi kalau yang terjadi premature ovarian failure itu dia nggak ada nih sel-sel telurnya. Jadi yang kecil-kecil ini di dalam tuh nggak ada. Jadi dia tidak berfungsi dengan normal. Sehingga dia tidak bisa memproduksi hormon tadi. Itu. Penyebabnya juga banyak. Idiopatik ini tidak diketahui sebetulnya. Slide-nya nggak kelihatan nih dok, yang ini dok. Nah, mungkin Ini udah? Ini kelihatan? belum dok, mungkin back dulu mungkin. Ya, belum ya? Ya, iya. Kok slide-nya ini ya? Ini kelihatan? Belum dok. Tadi soalnya jaringan dokter Kevin sempat merah. Oh, oke. Nah, sekarang sudah bagus dok. Mungkin Ini udah ya? stop share apa share screen lagi kali dok. Sudah? Ini udah? Belum dok, cuman setengah-setengah doang. Bentar, saya share. Sorry ya. Kayaknya, Maklum di sana family ya, kadang-kadang seperti itu. oke. Masih loading dok. Nah, sekarang udah kelihatan dok. Oke, Oke. siap. Nah, penyebabnya tadi premature ovarian failure atau primary ovarian insufficiency kita bilangnya ini karena genetik ya. Kebanyakan itu adalah genetik. Kalau misalnya yang Hmm. sekunder itu bisa gara-gara kemoterapi, radiasi, atau diangkat indung telurnya, atau adanya embolisasi arteri yang ke arah ke rahim, atau adanya Hmm. infeksi. Itu bisa. Atau penyebab lainnya tadi ya, ini genetik, ini banyak sekali genetik-genetik ini. Jadi itu memang harus dicari tahu. Atau misalnya penyakit autoimun. Autoimun Oh, ini bisa autoimun juga ngefek ya dok ya. betul hipotiroid, terus kelainan kelenjar adrenal, hipoparatiroid itu bisa. Rheumatoid arthritis ini juga penyakit autoimun yang bisa Yep. menyebabkan yang tadi itu. Hmm. Ya, hati-hati pada wanita-wanita yang mengalami kemoterapi atau radiasi ya. Nah itu juga atau tindakan bedah yang mengangkat rahim atau indung telur. Nah itu bisa menyebabkan ini tadi tindakan bedah yang mengangkat indung telurnya. Ya itu bisa menyebabkan ini menopause dini. Hmm. Nah, ini untuk tips mencegah olahraga, diet, ya, hindari merokok, alkohol itu udah harus dikurangin, kosmetik
ini ada beberapa penelitian mengatakan ya ini bisa memicu nih ternyata. Oh, kalau yang nggak aman ya dok ya berarti ya. Iya, heeh, Oh, I see. gitu. Terus monitor terhadap hal vital seperti tidur. Tadi ya, kalau tidur kan akan susah tuh pada saat seorang wanita sudah mengalami menopause ya. Terus Hmm. menstruasi, siklusnya gimana, mood, berat badan, sama diet makanannya setiap hari gimana. Terus periksa berkala ke dokter kandungan ya, kalau misalnya ada sudah mengalami masa-masa menopause itu. Jadi kan kita bisa ngecek nih masa tulangnya berapa, terus resiko untuk penyakit hati, penyakit jantung, Mm-mm. penyakit diabetes itu bisa kita pantau. Ya. Hmm. Ini manajemennya healthy lifestyle, psychological support ini penting ya. Jadi tadi karena berhubungan dengan moodnya tadi ya. Kalau misalnya nggak bisa gimana? Kalau ada gejala yang berat sekali, misalnya butuh terapi hormon, itu boleh dikonsultasikan ke dokter kandungannya karena kita mempunyai banyak sekali obat-obatan, mulai dari obat minum, obat oles, ya salep itu bisa. Atau misalnya non hormonal juga itu juga ada. Gitu. Jadi untuk minum vitamin D, vitamin C itu boleh banget, multivitamin boleh, kalsium itu boleh. Hmm. Ini untuk ini what to Hmm. do-nya, pencegahannya atau misalnya apa yang harus dilakukan. Tadi ya, ini kalau vaginal dryness, vaginal Slide-nya rubus, nggak kelihatan lagi dok. nggak kelihatan lagi. Gitu. Padahal Padahal ini udah tinggal terakhir tuh. dikit-dikit ya dok ya, tinggal slide-slide akhir nih padahal. Iya, Mm-mm. nih. Iya nih kayaknya error. Nah ini Masih sama dok. Atau mau dari saya nih dok, slide yang boleh, terakhir ini, boleh. biar saya share. Karena itu, oke, ini saya share screen. Udah slide terakhir itu. Yang ini ya dok ya, Next satu lagi. next. Ini ya, oke. Ya. Nah ini hot flashes ini juga ya. Hot flashes itu tadi yang harus dilakukan adalah tadi ya lifestyle changes ya. Untuk makan, minum, tidur itu harus teratur. Ya makannya juga harus yang benar supaya nanti pencernaannya tadi juga lebih bagus. Soalnya kan tadi ada bisa lebih gampang kembung ya. Nah itu harus dilihat juga harus cukup serat. Jadi nggak bisa kita makan cuman karbohidrat atau protein doang tanpa serat itu nanti yang akan bisa menimbulkan rasa kembung tadi. Ya. Terus boleh makan makanan yang fitoestrogen, misalnya ini ya kedelai, tahu, tempe itu boleh, biji-bijian, kacang-kacangan itu boleh. Relaksasi itu boleh, merokok jangan ya, sebaiknya dikurangin. Kalau misalnya vaginanya kering gimana? Boleh memakai nanti lubrikan atau pelembab yang khusus untuk di daerah vagina. Jadi nggak bisa tuh pelembab segala macam untuk terus dioles-oles gitu. Ya, yang ada nanti malah keputihan, penyakitnya nanti beda lagi. Gitu. Terus insomnia ini juga ya. Jadi beraktivitaslah pada saat siang hari atau pagi hari. Jadi jangan dibalik pola tidurnya. Ya. Bisa juga dibantu dengan sebelum tidur mandi dulu, terus minum susu. Ya, susu juga harus hati-hati ya. Produk-produk susu itu karena banyak sekali produk susu yang mengandung gulanya, jadi berat badannya Ah, nambah. yes, yes, Ya. yes. Nah, untuk mood swing gimana? Mood swing itu bisa latihan relaksasi atau nanti ke dokternya bisa diresepkan obat-obat antidepresan, ya itu bisa. Karena kalau kita tahu kalau mood swing nanti jadi susah tidur tuh, ya nanti gampang sekali terjadi insomnia. Itu udah jadi lingkaran setan pada saat wanita-wanita itu udah masuk ke dalam fase menopause. Hmm. Oke, next. Ini. Oke, sekian itu menjadi slide terakhir saya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Oke, Semoga bermanfaat ya. baik. Thank you, Dokter Kevin. Nah, itu dia, Dok. Di sana Thank family you. penjelasan dari Dokter Kevin sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Seperti biasa, saya akan share sedikit lebih detail mengenai untuk nutrisi, tentunya di sana family ya. Baik, tadi Dokter Kevin juga menyebutkan bahwa salah satu tips untuk mencegah menopause dini itu tentunya dengan menerapkan salah satunya pola diet seimbang ya. Pola diet seimbang makannya tentu yang bervariasi dan sesuai dengan
kebutuhan gizi kita masing-masing, Yusana Family. Tapi sebelum itu tentu yang menjadi pertanyaan juga selain gimana mencegahnya, kita juga sering bertanya juga lah kalau udah menopause gimana, gitu ya kan. Nah itu sebetulnya kata kuncinya sih kan kita biar tadi ya memanage tadi gejala-gejala atau simptom yang dirasakan. Terus agar kondisi tubuh kita tidak menurun drastis sudah kayak pembalap F1 gitu pastinya ya. Nah itu tentunya peran nutrisi sangat penting di Sana Family ya. Kenapa di sini saya buat judulnya untuk mendukung kesehatan optimal ya karena overall kalau Yusana Family tadi lihat tuh gejala-gejala yang dirasakan oleh yang seseorang yang sudah merasakan menopause itu mencakup seluruh aspek tubuhnya ya gitu dan seluruh sistem tubuh sebetulnya gitu. Jadi kalau kita membicarakan nutrisi jelas Yusana Family saya tidak pernah bosan tentunya untuk mengingatkan Yusana Family terutama kalau Anda sudah tadi memasuki usia 40 ya ke atas tentunya itu harus lebih pay attention lagi terhadap makanannya. Jadi mungkin kalau dulu yang waktu zaman muda udahlah gitu kadangnya mungkin mikirnya masih muda ini gitu. Tapi kalau Anda di sana family yang sudah berusia 40 tahun ke atas itu ya memang benar-benar harus pay attention terhadap apa yang Anda konsumsi atau masukkan ke dalam mulut Anda karena itu adalah investasi Anda untuk kesehatan jangka panjang. Pola makan yang direkomendasikan yang paling simpel banget tetap selalu Yusana Family My Healthy Plate atau konsep piring T. Di mana seperti huruf T kebalik yaitu setengahnya adalah sayur karena itu penting serat ya, kemudian seperempatnya adalah karbohidrat which is itu bisa nasi, ya bisa juga pasta, ya bisa juga kentang, ya bisa juga singkong kalau ada yang mau pakai singkong ya kan, atau bisa ubi gitu. Terus seperempatnya lagi adalah protein. Nah proteinnya ini ya bervariasi Sana Family ya. Jadi jangan nasinya yang satu piring gitu. Karena tadi ya jika seseorang sudah mengalami menopause dia memiliki kecenderungan untuk weight gain itu lebih mudah. Nah itulah kenapa kita perlu sekali memperhatikan apa yang kita konsumsi juga agar ya nggak yang kebablasan jadinya gitu ya karena sistem tubuh kita secara natural seperti itu ditambah lagi pola makan kita kalorinya dan nutrisinya kita tidak perhatikan ya itu benar-benar nggak bisa direm jadinya. Kalau itu kita membahas mengenai pola makan secara general di Sana Family di mana itu tentu fokus untuk membicarakan makronutrisi sambil Yusana Family untuk berusaha mencapai itu karena saya yakin dan percaya ya kalau kita voting tapi dalam hati aja gitu ya siapa yang udah praktek My Healthy Plate gitu ya tentu sudah ada yang praktek pasti Yusana Family karena itu bukan sesuatu yang sangat sulit sekali sulitnya itu di mana sulitnya itu biasanya di konsistensinya tapi kalau Yusana Family mau mencoba sebenarnya sangat bisa ya atau bahkan lebih mudah bukan saya mau promosi piring ya banyak piring-piring juga yang sudah provide konsepnya seperti My Healthy Plate itu biar nggak pusing. Tapi atau Yusana Family punya piring sendiri aja selalu ambil yang pertama sayurnya dulu. Biasakan mulai dari sekarang ambil sayur dulu, jangan nasi, jangan lauk pauk. Selalu sayurnya dulu. Sayur mau satu piring juga tuh nggak masalah Yusana Family. Toh itu kadang-kadang satu piring udah sama airnya atau kuahnya atau sopnya gitu kan. Gitu. Sementara kalau kita di gizi yang kita ukur itu, yang kita timbang itu bukan sama airnya, itu kalau dulu saya ingat banget dulu praktek itu kita peres di Sana Family jadi padet banget 100 gram itu kita masak wah tapi kalau udah jadi kita pakaiin kuahnya itu satu mangkok gede gitu ya makanya sebetulnya kebutuhan kalau kita membicarakan mengenai mikronutrisi di mana sumber utamanya banyak dari nabati atau tanaman ya sayur dan buah itu kita masih banyak kekurangan ya karena kita aja masih jauh dari standarnya kesehatan gitu ya. Nah itu kalau kita bicara makronutrisi, which is itu banyak sekali erat kaitannya, lebih mudah mengaturnya ya dengan konsep My Healthy Plate ini di Sana Family. Kenapa? Ya karena di situ kan diatur porsi karbonya, proteinnya, lemaknya. Jadi lebih mudah mengaturnya. Dengan Anda menerapkan mencoba lah di Sana Family, ya, harus coba dulu. Nanti baru pelan-pelan konsistensi. Karena kan kita membicarakan long term lifestyle. Kemudian kalau kita membicarakan mikronutrisi, perannya di mana? Sebetulnya peran mikronutrisi itu juga sangat kompleks Yusana Family ya. Seperti vitamin A. Vitamin A ya untuk mendukung kesehatan mata dan kulit. Tadi salah satu yang dirasakan oleh orang menopause itu adalah concern atau gangguan pada kesehatan kulitnya ya. Gitu ya gatel lah, kering lah, semua segala macem gitu ya. Karena memang salah satunya penurunan hormon tadi di dalam tubuh. Kemudian vitamin B, terutama B6 dan B12 tuh.
mendukung fungsi kognitif. Kenapa? Karena udah mulai sulit konsentrasi. Ya, secara natural ya berarti kita harus memberikan nutrisi yang memang fokus untuk membantu tubuh kita agar kita bisa fungsi kognitifnya ya tadi yang nggak turun drastis sudah kayak balapan F1 gitu. Balap-balapan, tapi bukan balap-balapan biar jadi, kalau F1 kan biar jadi pemenang. Kalau ini balap-balapan fungsinya ada yang cepat, ada yang dia cukup stabil ya, walaupun terjadi penurunan fungsi kognitif ini gitu ya. Itu bisa dibantu dengan nutrisi. Makanya pola makan kita, apa yang kita konsumsi itu sangat penting. Kemudian vitamin C misalnya, vitamin C sudah pasti ya, produksi kolagen. Kolagen itu perannya tidak hanya untuk kulit, biar kulitnya bagus gitu ya kan. Tadi Dr. Kevin mengatakan hormon estrogen itu sering dikatakan seperti hormon kecantikan, karena memang dia banyak berperan. Tapi vitamin C itu salah satu yang berperan untuk mendukung kesehatan kulit tubuh kita. Selain kulit, ternyata kolagen itu juga merupakan salah satu partikel atau komponen dari partikel udara aja, komponen dari persendian. Nah, itulah sebabnya kenapa kita perlu sekali mencukupi kebutuhan vitamin C kita sehari-hari. Dan pastinya ya karena memang sifatnya sebagai antioksidan. Vitamin D penting untuk kesehatan tulang, walaupun sebenarnya fungsinya banyak ya kalau kita bicarakan nutrisi. Kenapa saya highlight ini? Karena memang concernnya, tadi orang menopause tuh dia memiliki kecenderungan penurunan untuk bone density-nya atau masa dari tulangnya itu sendiri sudah menurun gitu ya. Kemudian vitamin E. Antioksidan itu perannya di mana? Sebenarnya kepada stres oksidatif. Kalau yang waktu itu sudah mengikuti training saya mengenai kenapa bahayanya dari stres oksidatif ini ya, karena itu kan ditimbulkan dari radikal bebas. Radikal bebas ini menyerang banyak organ tubuh, which is itu dibutuhkan salah satu nutrisi yang sifatnya sebagai antioksidan untuk bisa menetralisir dari si radikal bebas ini agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah terhadap organ tubuh kita. Lah orang kalau menopause saja itu secara natural sudah menurun gitu loh fungsinya ya tubuh kita gitu ya kan. Ditambah lagi ya kalau kita banyak menyuplai radikal bebas entah karena lifestyle kita yang sangat buruk gitu Usana Family, yaitu berarti kita butuh nutrisi yang sifatnya antioksidannya kuat seperti vitamin C dan vitamin E. Kemudian omega 3. Omega 3 fungsinya di mana? Kalau misalnya family baca, kesehatan seluruh sel tubuh. Karena dia komponen dinding sel. Ya, tubuh kita kan terdiri dari salah satunya adalah dinding sel. Setiap sel itu ada dinding selnya. Dan membantu mengontrol inflamasi. Kemudian magnesium. Nah, magnesium ini mendukung fungsi otot, saraf, sebetulnya banyak. Karena dia hampir 300 koenzim. Enzim itu kan salah satu zat yang penting untuk tubuh kita. Nah, magnesium ini bukan koenzim, kofaktor Usana Family. Jadi dia mempengaruhi 300 fungsi di dalam tubuh kita. Bayangkan betapa pentingnya si magnesium ini Usana Family. Kenapa? Ya karena contoh, tadi orang menopause itu mengalami gangguan, misalnya gangguan tidur Usana Family ya. Itu tidur itu erat kaitannya salah satunya dengan kecukupan nutrisi Anda, yaitu salah satunya magnesium. Kenapa? Karena magnesium tadi mendukung fungsi otot. Dia berperan terhadap relaksasi secara sifatnya. Ini tentu nggak cuma untuk orang menopause ya. Kenapa ini penting dikonsumsi juga buat orang-orang yang rajin berolahraga atau kita juga yang orang normal ya, karena fungsinya untuk relaksasi otot. Penting kita, kalau otot kita kontraksi mulu ya berabe kram juga ujung-ujungnya gitu ya. Harus ada relaksasi juga. Nah, itu yang membantunya adalah si magnesium ini untuk relaksasi otot dan juga untuk mendukung saraf, banyak banget Usana Family. Mengatur gula darah, tekanan darah. Jadi memang dia banyak berperan termasuk metabolisme energi. Kemudian kalsium sudah pasti tadi ya, karena memang sangat penting untuk mendukung kesehatan tulang, terutama bagi orang-orang yang sudah mengalami menopause ya, karena secara resiko dia beresiko lebih tinggi gitu dibandingkan yang belum menopause. Glukosamin mendukung kesehatan sendi, karena memang salah satu tadi resiko atau masalah kesehatan atau gejala yang dirasakan adalah permasalahan pada sendinya. Jadi kita bisa support, tentunya bukan untuk mengobati, ini kan bukan obat Usana Family ya, tapi kita support untuk jangka panjang karena ini lebih kepada nutrisi agar sendinya bisa tentunya bekerja dengan optimal kembali, itu dengan salah satunya kandungan glukosamin. Dan bisa juga dengan tadi ada banyak jenis herbal sebetulnya Usana Family yang bisa mendukung ya untuk kesehatan seseorang tentunya. Itu salah satunya adalah turmeric. Jadi nggak cuma turmeric tapi banyak jenis herbal sebetulnya ya. Turmeric ini sifatnya sebenarnya dia kalau banyak disebutkan itu sifatnya sebagai anti-inflammatory effect gitu ya. Kenapa itu penting ya? Sudah pasti karena yang pertama ternyata ini juga ada bisa membantu untuk memanage
rasa kecemasan atau depresi dari seseorang ya. Magnesium juga sebetulnya sifatnya ke arah ke situ juga. Tapi tentu ini bukan obat depresi, jangan disamain ya sama family ya. Dan tentunya yang terakhir adalah serat. Serat ini kenapa penting? Ya karena tadi kata kuncinya kan diet seimbang. Diet seimbang itu untuk meminimalisir risiko terjadinya penambahan berat badan yang kebablasan banget gitu ya kan. Nah, itulah fungsi serat. Kenapa ketika Anda makan seratnya cukup, maka itu bisa membantu Anda mengontrol nafsu makan Anda. Karena Anda kan kalau makan seratnya cukup itu lebih kenyangnya lama. Nah, sebelum saya menjelaskan produk Yusana yang mana saja yang ada kandungan-kandungan ini, saya ingatkan kembali kepada Yusana Family bahwa produk Yusana bukan obat ya, jadi jangan disamain. Tentunya ya ini bukan obat depresi, bukan juga obat turun berat badan ya. Yusana Family ini nutrisi. Which is kalau Anda membicarakan nutrisi, sifatnya juga sebetulnya sama seperti pola makan. Nggak ada ceritanya Yusana Family Anda makan benar sekali, habis itu tiba-tiba langsung ngarepin, yes, saya akan sehat langsung, gitu enggak. Kalau pola makan itu kita membicarakan long term. Nah, suplemen ini juga polanya sifatnya seperti nutrisi. Jadi ketika Yusana Family ingin mendapatkan benefitnya, tentu Anda harus konsumsi, ya tidak hanya cuma sekali habis itu ngarepin benefit, enggak ya, harus konsisten. Tapi cara kerjanya kepada tiap orang tentu berbeda-beda. Kenapa? Karena kita status kesehatan starting point-nya beda-beda. Kita punya lifestyle juga beda-beda. Ada yang satu rajin banget. Dia kalau udah niat nih, saya pokoknya niat. Misalnya ada seseorang punya resolusi. Dia udah mau masuk ulang tahun 40 nih, punya resolusi, saya pokoknya harus nih, merubah lifestyle saya, gitu kan. Ada yang satu, udahlah masih 40 ini, masih panjang, bisa saja ya. Tiap orang kan beda-beda tadi ya, gitu ya. Makanya ketika Anda mengkonsumsi ini pun tergantung yang pertama ya, status kesehatan Anda, lifestyle Anda seperti apa, kemudian tentunya bagaimana Anda konsistensi mengkonsumsinya. Dan kalau Yusana Family sudah memiliki penyakit tertentu, tentu tetap kami encourage selalu konsultasi dengan dokter Anda. Karena tiap orang tadi ya memiliki pantangan yang berbeda-beda, wajah kita aja beda-beda Yusana Family ya. Satu saudara aja bisa beda gitu loh penyakitnya misalnya gitu kan. Jadi jangan disamain tentunya Yusana Family. Nah, produk mana saja yang biasanya kita rekomendasikan? Jadi overall untuk tentunya sudah memasuki usia tadi ya persiapan ya dari premenopause menuju menopause, kita rekomendasikan beberapa produk ini. Yang pertama Selsensial ya, karena ini multivitamin, multimineral. Anda mencukupi paling basicnya saja itu sudah sangat membantu. Soalnya kalau makannya juga misalnya tadi ya udah nggak dijaga, aduh kasihan banget badannya. Kemudian ada juga Magne Kaldi. Magne Kaldi ini karena ada kandungan magnesium, kalsium, dan vitamin D. Ini fokusnya kesehatan tulang tentunya ya. Tapi selain kesehatan tulang, kesehatan ototnya juga gitu. Karena biar tulang Anda kerjanya nggak terlalu berat, itu perlu otot yang kuat. Disinilah peran olahraga Yusana Family. Jadi memang itulah kenapa pondasi kesehatan itu nggak cuma satu. Namanya pondasi ya ada beberapa. Salah satunya nutrisi, yang kedua olahraga, yang ketiga tidur yang cukup. Tapi semuanya saling berkaitan di sana family ya. Kemudian omega 3. Kalau omega 3 ini sifatnya memang sudah sangat terkenal ya. Sebagai antiinflamasi itu ada di kandungan biomega. Sementara vitamin C itu ada kandungan pada di proflavanol C. Kemudian glukosamin dan turmeric itu ada pada proposa. Ini memang yang kita rekomendasikan sekali untuk Yusana Family yang terutama sudah memasuki usia-usia tadi ya, udah 40 ke atas itu udah preparation. Kenapa? Jangan nunggu muncul dulu semuanya gitu ya. Karena ini beda-beda juga tentunya Yusana Family apa yang dirasakan, which is more or less ada yang Anda rasakan gitu kan. Tapi bisa saja ada yang sampai severity banget, sampai tingkat keparahannya gitu ya. Tapi kalau minimal satu aspek dari pondasi kesehatan itu Anda perbaiki, yaitu jelas berpengaruh di sana familia terhadap status kesehatan Anda secara overall, itu tidak bisa dipungkiri. Dan tentunya fiber G karena ini kandungannya serat larut dan tidak larut. Ini yang pertama tentu untuk membantu manajemen berat badan di sana familia. Karena yang pertama dia dengan Anda mengkonsumsi serat, Anda kenyangnya lebih lama. Kemudian mohon maaf, BAB-nya jadi lebih lancar di sana familia, tapi sebenarnya fungsi serat nggak sesempit itu. Tapi ke sini, untuk topik ini, kita sebetulnya bisa highlight perannya tuh untuk agar kita menahan kenyangnya itu lebih lama. Yaitu fungsi serat salah satunya itu. Mungkin ada yang merasakan, aduh saya kalau makan serat banyak itu bayarnya jadi agak kembung, misalnya seperti itu. Ya karena ibu-ibu belum terbiasa konsumsi makan serat.
Setiap orang juga, coba deh Bapak Ibu ya, tiba-tiba kalau pagi Anda biasanya makan nasi uduk, which is itu karbo tuh karbo, plus protein plus lemak, tiba-tiba coba deh ganti sama makan salad. Pasti perutnya kembung, gitu ya. Kenapa? Karena belum terbiasa, gitu. Tapi apakah lebih baik nasi uduk atau lebih baik serat? Serat tapi kata kuncinya salad. Tapi salad kata kuncinya bukan pakai dressing mayones yang creamy banget, bukan ya. Wah, itu sama aja 11-12. Kalau itu ya. Maksud saya tuh yang benar-benar healthy salad tentunya ya. Tapi apakah nasi uduk langsung bisa mengalahkan salad? Ya sudah pasti enggak. Tapi itu perlu adaptasi tentunya Sana Family. Sifat serat memang seperti itu. Bagaimana cara Anda mengatasinya? Ya Anda bisa dengan minum air hangat. Kalau misalnya fiber gini, Anda lebih cair, air putihnya lebih banyak. Karena sifat serat itu pasangan sejatinya adalah air. Kalau Anda kurang minum air putih, ujung-ujungnya bukan lancar PAB, jadi sembelit. Ya, Sana Family itu prinsipnya. Makanya make sure kalau Anda konsumsi serat yang cukup tinggi, Anda juga harus mencukupi kebutuhan air putih ya. Oke, dan ini pola makannya untuk membantunya. Gimana sih sebetulnya buat Yusana Family? Sebetulnya ini pola makan orang diabetes Yusana Family. Tapi setelah saya perhatikan, selama ini saya mempelajari dari sekian banyak pola makan, banyak diet khusus dalam diet orang-orang yang penyakitan ya, bermacam-macam penyakit. Sebetulnya yang paling bukan mudah ya, yang paling bisa diterapkan oleh siapa saja dan bagus sebetulnya itu adalah pola makan, jam-jam makannya orang diabetes. Orang diabetes itu kan harus stabil ya, gula darahnya. Which is berarti dia nggak pernah lapar banget, dia nggak pernah kenyang banget. Jadi makannya sering, tapi porsinya dijaga. Nah, pengaturan jamnya seperti ini nih misalnya. Jadi ini nggak hanya untuk orang diabetes ya, gitu loh. Karena orang diabetes itu kan terkenal dengan 3J-nya. Tepat jadwal, tepat jenis, tepat jumlah. Pola makannya itu ada 3J prinsipnya. Jadi ini bisa diterapkan oleh Yusana Family. Mau yang muda, mau yang udah menopause, apalagi penting banget. Ini bisa Anda terapkan ya. Jadi bisa membantu juga tubuh Anda pola makannya, nutrisinya tercukupi. Sarapan misalnya jam 7, kemudian nanti jam 10 cemilan. Tapi namanya cemilan ya jangan satu mangkok bubur kacang hijau, itu namanya sarapan di Sana Family. Apalagi kalau campurannya santan gitu ya. Kalau mau cemilan cuma dikit. Itu pun kalau berat badan di Sana Family masih seimbang. Tapi kalau Anda overweight ya jangan. Cemilannya buah ya. Buahnya juga satu porsi. Kemudian makan siang. Makan siang itu kalau satu udah diolah pakai minyak, yang lainnya nggak boleh diolah pakai minyak. Simpelnya seperti itu Yusana Family. Kalau pola makan atau diet itu terlalu banyak yang dipantang-pantangin, waduh, kebanyakannya gagal. Makanya salah satu kata kuncinya, kalau makan itu Anda bisa makan berat, tapi diatur porsinya mengikuti prinsip konsep piring T. Terus, tapi pengolahannya juga harus perhatiin. Ya jangan piring T nasinya nasi goreng, ya tumis kangkung, kemudian sambal balado, ya ampun Bapak Ibu semuanya Anda goreng dengan minyak ya sama baik, walaupun ikutin konsep porsi piring teh, tapi pengolahannya udah salah, gitu ya sama saja, gitu muter-muter itu ke situ lingkaran setan namanya. Makanya salah satu kuncinya kalau satu sudah Anda olah dengan menggunakan minyak, yang lain harus Anda kukus atau apalagi presto or whatever. Sana Family mungkin yang lebih jago masak daripada saya, karena kalau saya ahli gizi tapi pernah jago masak, cuma jago buat menu ya, sama konsep-konsep itu jago. Kalau praktek ya, dulu saya nggak pernah kebagian praktek masak, itu selalu partner saya gitu ya, saya bagian buat menunya gitu ya. Untung dulu dosen saya baik ya, dia masih lulusin saya walaupun saya nggak bisa masak gitu ya. Ya jadi ini ahli gizi, taunya yang bisa makan nih kalau ini penting soalnya ya kita harus menilai makanan. Kemudian sore nanti makan cemilan tapi ya cemilan tuh makan ringan, ingat di Sana Family. Porsinya ya kalau makan biskuit itu cuma 3 keping. Jadi jangan satu bungkus ya ampun, itu mah sama kayak porsi sarapan. Kalau satu bungkus ya, jadi cuma 3 keping nih, misalnya saya nggak apa-apa sebut brand, Biskuit Mahari atau Regal gitu, itu cuma 3 keping. Itu namanya cemilan di Sana Family, bayangkan ya. Jadi porsi cemilan itu memang ringan karena dia hanya untuk bridging antara jadwal makan berat ya. Kemudian malam. Nah, tentunya kalau malam ini tergantung nih. Anda termasuk kategori berat badan normal, berat badan overweight atau underweight. Nah, tapi kan tadi kecenderungannya kalau yang menopause dia sangat memiliki kecenderungan untuk weight gain ya. Berarti kita bisa kategorikan yang normal sama yang
obesitas atau overweight. Jadi kalau yang overweight itu malam bisa diganti. Anda misalnya makan satu mangkok sayur, sop sayur maksud saya ya, bukan sop daging tentunya. Sop sayur isinya sayur semua tapi satu mangkok. Ya itu bisa. Tapi itu ingat ya Sana Family, kalau Anda merubah pola lifestyle Anda satu-satu. Jangan langsung ngurangi sarapan, langsung ngurangi makan malam, menderita, badan Anda shock. Ya, bayangkan Sana Family, Anda biasanya tinggal daerah mana, tiba-tiba disuruh ke daerah mana, ya nggak nyaman gitu ya. Kayak orang pindah naik pesawat aja ada jet lag-nya gitu ya. Badan Anda juga sama. Jadi jangan terlalu drastik, karena itu pasti gagal, pasti Sana Family. Kalau ngerubah lifestyle itu satu-satu. Kalau satu Anda bisa konsisten, tambahin satu lagi, tambahin satu lagi. Karena kan tujuan kita adalah long term. Ya, tujuan dari Sana memberikan edukasi seperti ini, Sana Family, adalah untuk membantu Anda merubah lifestyle Anda jangka panjang. Caranya bagaimana? Ya satu-satu. Contoh, kalau Anda mau ngurangi porsi sarapan dulu nih, saya kayaknya lebih gampang merubah sarapan dulu nih. Biasanya nasi uduk, saya mau merubah dengan misalnya protein sama serat nih, Mbak Erni. Oh silakan, Bapak Ibu ya. Tapi konsisten dulu nih, 5 hari atau 7 hari. Anda bisa konsisten, baru nanti perbaiki pola makan siang Anda tadi ya gitu. Kalau sekaligus aduh di Sana Family, kecuali niat Anda sangat kuat sekali atau Anda sangat desperate sekali, which is itu sangat jarang sebetulnya ya di Sana Family ya. Kalau tuh Anda terlalu menderita itu jarang orang mau bertahan konsisten. Saya sudah banyak sekali menemukan orang-orang yang ingin menurunkan berat badannya ya, atau entah karena alasan kesehatan, entah karena alasan kecantikan, apapun itu. Tapi kalau terlalu menderita pada prinsipnya ya, karena sudah kodrat kita, ya kita nggak akan kuat, jadi nggak konsisten. Padahal kan harapannya kita bukan hasil instannya. Harapan kita ngomongin, kalau berat badan Anda turun tuh bonus Sana Family. Tapi yang kita inginkan Anda bisa merubah lifestyle Anda ke arah yang lebih baik. Pertama pola makan dulu, makanya pelan-pelan. Habis itu olahraga. Makanya kalau olahraga juga nggak cuma ngikutin tren. Sekarang lagi heboh nih, orang pada go west. Ya udah, ibu semangat banget nih beli sepeda. Padahal naik sepeda aja kagak bisa. Waduh, itu bercanda ya Sana Family ya. Jadi sesuaikan dengan apa yang memang kira-kira yang Anda bisa lakukan secara jangka panjang. Jangan cuma nanggap kerennya, jangan cuma karena kepengaruh temen, enggak. Harus genuinely dari dalam hati Anda di Sana Family. Itulah kenapa di Sana Family konsultasi dengan ahli gizi juga lumayan ya. Kalau Anda personal tuh lumayan bayarannya karena memang custom. Ya, itu disesuaikan. Ada yang jam tidurnya ngaco banget gitu ya kan. Jadi diberesin dari mana dulu nih gitu kan. Banyak orang juga yang jadi makanya tadi dokter Kevin mengatakan ini seperti lingkaran setan karena banyak orang yang setelah kurang tidur akhirnya habis itu jadi anxiety, jadi mood swing, nggak nafsu makan atau jadi nafsu makannya malah jadi nggak jelas, makan apa aja dimakan, jadi yang muter-muter berat badannya bertambah, terus pas berat badan bertambah makin stres lagi ya, itu ke situ udah kayak lingkaran setan nggak finish. Makanya kita harus perhatikan satu-satu aspeknya. Tapi Anda bisa ubah mana yang kira-kira menurut Anda paling mudah dulu. Jangan yang paling susah. Itu tips dari saya karena saya sudah mempraktekkan ini Sana Family ya. Gitu. Yang paling susah buat saya adalah merubah jam tidur. Tapi kemarin saya dapat teguran dari Tuhan, jadi saya kapok. Ya langsung. Anda bisa tahu sebetulnya Sana Family. Teguran dari Tuhan itu dapat penyakit maksud saya Sana Family ya. Gitu. Jadi penting banget. Jadi ubah dari yang paling mudah dulu. Terus Anda konsisten pelan-pelan, itu pasti ada dampaknya. Karena saya sendiri sudah melihat, membuktikan di Sana Family ketika Anda merubah satu aspek. Misalnya pola makan dulu, apa yang Anda konsumsi, baik dalam bentuk makanan atau dalam bentuk suplementasi, itu bisa membantu kesehatan Anda secara optimal. Ditambah lagi kemudian habis itu Anda rutin berolahraga. Yang ringan-ringan dulu saja. Misal saya kagak suka di Sana Family olahraga yang misalnya yang saya suka bersepeda tapi nggak sampai cinta banget enggak. Jadi walaupun saya kemarin dapat grand prize secara corporate kan kita ada acara juga ya internal. Terus saya dapat grand prize sepedanya cuma saya bawa muter-muter komplek doang, nggak sampai goes kemana-mana ya karena itu bukan passionnya saya. Saya lebih seneng olahraga yang ada dance-dance-nya gitu. Jadi itu tips buat Wisana Family untuk merubah lifestyle satu-satu. Kalau Anda bisa mempertahankan 5 hari sampai 7 hari, ini berdasarkan beberapa teori psikologi ya Wisana Family ya. Anda bisa mempertahankan itu selama 5 hari, maka untuk long term Anda tidak akan kesulitan. Makanya satu-satu. Untuk konsep piring teh juga,
Yang mana paling gampang? Kayaknya saya lebih gampang kalau ngerubah porsi sayurnya dulu deh Mbak Erni. Atau yang satu benci banget sama sayur. Soalnya saya punya temen di sana family yang dia kalau saya sampai pernah taruhan kalau kamu makan sayur saya traktir kagak mau. Di sana family kagak mau, bayangkan gitu ya. Dia saking anti banget, nggak tahu deh kenapa dia anti banget sama sayur ya. Kasihan juga itu dulu teman saya. Jadi yang paling mudah dulu, ada orang paling mudah merubah nasinya dulu, yaitu konsisten 5 hari gitu ya. Intinya jangan buat tubuh Anda terlalu menderita, karena ya kasihan kalau udah menderita udah pasti nggak konsisten, kebanyakan seperti itu. Nah, kemudian ya itu Yusana kan fokus kepada aspek kesehatan fisik. Ini juga saya mau info sekalian, Yusana Family di visi Yusana adalah membentuk visinya The Healthiest Family on Earth. Kalau kita membicarakan kesehatan, aspeknya nggak cuma ngomongin kesehatan fisik, secara finansial juga itu penting. Gimana orang mau happy, fulusnya nggak ada. Itulah sebabnya di Yusana juga kita ada program yang mendukung untuk bisnis Anda ya. Ini program upah bonus. Jadi buat siapa saja Yusana Family yang ranknya masih 2 silver bisa memanfaatkan program ini karena masih sampai 13 November, masih cukup panjang ya. Dan kita juga punya challenge ini buat Yusana Family yang mencetak downline ataupun Yusana Family peraih upah bonus terbesar. Ya, top 20 mendapatkan tas yang nilainya senilai 1 juta. Top 20 nih ya, langsung dapat ini. Nah, kalau yang top 3-nya dapat tasnya nilai 2 juta. Yang top 2-nya senilai 3 juta. Yang top 1 dapatnya senilai 4 juta nih tasnya. Jadi Yusana Family bisa manfaatkan program ini ya. Mumpung ini bisa support untuk Yusana Family semuanya. Jadi dapat sehat fisiknya, dapat sehat secara finansialnya juga. Ini tentu buat Yusana Family yang memang menjalankan bisnisnya di Yusana ya. Oke, itu saja yang bisa saya share untuk malam hari ini. Pas banget nih time saya ya. Kita langsung masuk sesi tanya jawab. Kita panggilkan kembali Dokter Kevin-nya. Oke. Nah, ini udah masuk banyak pertanyaan nih, Dok. Dari tadi juga tuh. Nah, ini sering nih dapat pertanyaan ini. Dok, boleh bertanya dong, kenapa dengan seiring menopause, jadi resiko osteoporosisnya itu kenapa jadi lebih meningkat ya, Dok ya? Iya. Memang tadi ya, yang menopause itu dapat menyebabkan banyak sekali gejala. Salah satunya itu terjadinya osteoporosis. Jadi salah satu fungsi estrogen tadi itu membentuk supaya tulang-tulangnya itu tidak mudah mengeropos. Jadi massa tulangnya tetap padat. Nah, pada saat menopause itu terjadi estrogennya menurun secara drastis. Yang tadinya di atas ini ya, lalu dia menurun langsung drastis pada saat menopause. Nah, bisa dibayangkan pada saat estrogennya menurun, itu jadi hampir semua sistem tubuh, termasuk pembuluh darah. Jadi itu pembuluh darah lebih kaku, sehingga menyebabkan resiko stroke juga meningkat dan penyakit jantung meningkat. Sama halnya juga tadi dengan osteoporosis. Jadi kalau menopause itu kan hormon estrogen udah nggak ada, sehingga tulangnya itu lebih gampang mengeropos. Jadi itu tadi salah satu pentingnya untuk konsumsi pola hidup yang sehat, makan yang bergizi, dan minum multivitamin. Itu juga sangat membantu. Ya karena memang udah kodratnya berarti ya, Dok ya. Iya. Iya, jadi makanya tadi Sana Family ya, kalau Anda bisa perbaiki dari usia sedini mungkin, lifestyle Anda tentunya ya, nggak cuma ngomong nutrisi juga, nggak mentang-mentang di sana nutrisi, ngomongnya nutrisi mulu, enggak ya. Kalau Anda sudah yang awalnya males banget, sekarang usianya sudah mulai 40 tuh udah harus mulai dirubah pelan-pelan ya. Karena kita bahkan di corporate nih Sana Family kita ada namanya wellness challenge. Wah, terus tapi kalau dapat kita sebenarnya awalnya karena pengen dapat hadiah ya nggak apa-apa gitu ya kan. Tapi dari situ kalau saya poinnya tinggi, saya dapat nih poinnya tinggi, wah dapat hadiahnya juga keren gitu. Jadi ya karena kan ya visinya aja Deltus Family on Earth kan nggak lucu kalau cuma Yusana Family konsumen pelanggan setia kita yang sehat, kitanya secara corporate internal nggak sehat gitu kan, nggak lucu ya Yusana Family ya. Oke, ini juga saya banyak nih dengar pertanyaan yang satu ini, Dok. Iya. Dok, apakah benar? Nah, jika seorang wanita, kalau dia menstruasinya cepat daripada teman-temannya misalnya umur 8 tahun, apa 9 tahun gitu, Dok. Terus mereka juga bisa mengalami menopause lebih dini. Itu betul nggak, Dok, statement itu? Nah, ya, ini juga ada beberapa penelitian ya.
ada juga penelitian mengatakan ada orang-orang yang menopausnya lebih cepat gitu ya. Itu nggak berarti mereka akan menopausnya lebih cepat loh, gitu. Jadi ada juga, maksudnya yang menopause di bawah 14 tahun itu ternyata yang mensnya dia di bawah 14 tahun ternyata menopausnya malah lebih lama dibandingkan dengan orang-orang yang misalnya mens pertamanya itu di atas 14 tahun, itu juga ada. Oh. Gitu. Jadi nggak bisa kita bilang langsung seperti itu, tapi faktor genetik dari orang tua atau neneknya, nah itu juga berpengaruh sebetulnya saat usia nanti untuk menopausnya kapan. Dan juga ada beberapa hal juga, misalnya berat badan ya. Tadi berat badan orang-orang yang kurus itu ada juga penelitian yang mengatakan bahwa orang-orang yang berat badannya kurus itu lebih bisa cepat menopause dibandingkan dengan orang yang gemuk. Waduh. Tadi saya bilang kayak misalnya orang-orang yang gemuk itu dalam artian mereka telat menopause, tapi itu harus dalam tanda waspada ya. Gitu. Jadi karena tadi ya misalnya orang-orang yang gemuk karena cadangan lemaknya dia banyak tuh. Nah, cadangan lemak itu ternyata bisa memproduksi hormon estrogen. Estrogen. Ya. Nah, yang harusnya organ-organ misalnya dari rahim sama payudaranya itu harusnya kan sudah menopause, tetapi tetap dikasih makan terus nih sama hormon estrogennya yang dari lemak. Nah, itu nanti sel-selnya yang ada di rahim sama payudara itu ada potensi untuk berubah ke arah keganasan. Misalnya dia berubah ke arah keganasan, itu yang kita tidak mau itu. Sama juga misalnya nanti kita terapi hormon. Terapi hormon itu juga nanti bisa yang tadi saya bilang pedang bermata dua. Nanti malah bisa membangkitkan sel-sel yang memang harusnya sudah mati, tapi dibangkitin terus berubah jadi yang ke arah yang ganas. Jadi sama-sama ada resikonya ya dok ya. Waduh, saya gimana nih, berat badannya ahli gizi tapi batas minim nih saya nih. Udah deket sama kurang gizi. Di sana family kalau ada yang merasakan, misalnya Mbak Erni gimana sih turunin berat badan, kayaknya susah banget Bu. Saya jujur pengalaman ya, saya tuh dari dulu pengen donor darah, karena donor darah tuh kan benefitnya banyak ya dok ya sebetulnya ya. Tapi saya dari dulu tuh selalu ditolak setiap saya ke PMI. Tau nggak Isana PMI? Satu, karena berat badannya nggak cukup. Takut saya pingsan ya. Yang kedua, emang anemia gitu ya. Jadi saya dari dulu tuh pengen banget ya. Nggak pernah saya dapat punya berat badan 45. Tapi sama saya jangan jealous ya Isana PMI ya. Saya selalu di batas bawah gitu ya kan. Wah, berarti saya harus pay attention. Berarti nutrisinya. Tapi tadi juga kalau yang udah overweight obesitas nggak boleh happy juga ya dok ya, karena ya tadi ada resiko lainnya juga gitu ya berarti. Jadi ya memang harus ya itu tadi, berat badan normal dan ideal tuh paling bagus Susana Family ya. Oke, nah ini pertanyaan lain nih dok. Kalau sudah steril kandungan nih dok pada usia 30 tahun, apakah ini meningkatkan resiko munculnya menopause dini ini dok? Gimana? Kalau sudah steril kandungannya dok, usia 30, apakah orang tersebut bisa beresiko lebih tinggi munculnya menopause dini? Iya, ya. Jadi yang dinamakan steril itu adalah jadi kan tadi ada rahim, terus ada salurannya ya, terus baru indung telur. Nah, saluran itu yang diputus kalau misalnya di steril. Jadi tidak ada hubungan ke indung telurnya. Ya, sementara kalau kita ngomong menopause itu yang diperlukan adalah indung telurnya. Jadi indung telurnya harus dalam keadaan yang bagus. Ya, kalau operasi steril itu adalah saluran dari rahimnya. Jadi kita nggak ada hubungannya nih sama indung telurnya. Jadi tidak ada. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi buat teman-teman semua yang pengen di steril itu di steril aja, karena steril itu adalah metode KB sebetulnya. Jadi kita tidak mengangkat indung telurnya atau kita tidak di indung telurnya itu tenang aja, nggak diapa-apain kok, nggak diganggu gugat gitu. Meskipun mereka tetanggaan ya, jadi tetap aja. Oh, jadi beda ya dok ya berarti ya? Ya, beda. Sih, oke. Ini agak membingungkan juga ini pertanyaan bentar ya dok. Saya paham ini. Nah, ini untuk menopause yang disebabkan karena autoimun hipotiroid. Apakah perlu dok dilakukan terapi hormon agar bisa tetap menstruasi? Iya. Nah, kalau misalnya ada masalah-masalah autoimun,
itu sebaiknya autoimunnya yang diobati dulu, ya. Jadi karena autoimun itu kan dia bisa menyebabkan gangguan ke semuanya ya, ke organ tubuh kita secara keseluruhan gitu. Sama juga dengan tadi fungsi dari ovariumnya, fungsi dari indung telurnya. Jadi kalau kita kasih hormon, tergantung nanti harus dilihat dulu ada riwayat apa dari keluarganya, terus karena penggunaan hormon itu harus kita pantau, ya. Apakah masih ada rahim atau enggak, usianya berapa, ya. Karena tadi kalau hormon itu ada dua, ada estrogen, ada progesteron. Dan ada juga yang selektif estrogen itu juga ada. Itu masih bisa sebetulnya dikasih ke orang-orang yang pengen terapi hormon. Tapi harus dilihat kalau dia masih ada rahim, kita nggak bisa tuh cuma kasih hormon estrogen doang. Harus biasa diimbangi dengan hormon progesteron. Nah, itu gimana cara pemantauannya? Bisa dipantau lewat USG sebetulnya. Gitu dengan dari siklus menstruasinya. Jadi kalau dari USG kan kita bisa lihat tuh seberapa tebal dinding rahimnya, apakah terlalu tebal. Nah, itu yang harus dihindari ya. Karena kalau terlalu tebal dinding rahimnya kan bisa menyebabkan ke arah tadi yang ke arah keganasan, bisa jadi kanker dinding rahim, kanker rahim itu bisa. Itu jadi jangan sampai si hormon ini malah jadi nyerang tubuh kita sendiri yang tadi gunanya pengen menyeimbangkan ya. Ternyata hormon ini yang bisa merugikan buat diri kita. Baik, baik. Pertanyaan lainnya nih, Dok. Dok, kalau sudah diangkat rahimnya nih, keseluruhannya, kan berarti kan yang hormonnya udah pasti itu tadi ya, Dok ya, turun drastis atau hilang bahkan yang Ya. produksinya. Apakah bisa mengurangi resiko terkena kanker payudara? Gini, Oke. iya. Jadi dari rahim ke payudara agak jauh ya jadinya ya, jaraknya. Jadi kalau tadi ya saya bilang angkat rahim, itu yang namanya rahim itu dia gunanya pertama buat menstruasi, yang kedua untuk hamil, ya. Itu kegunaan dari rahim. Kalau kita angkat rahimnya, indung telurnya masih tersisa, itu tidak masalah. Jadi kalau misalnya angkat rahim, berarti dia nggak akan menstruasi, tapi fungsi hormonalnya itu masih ada karena masih ada indung telurnya, gitu. Nah, itu harus dilihat karena ada beberapa kanker rahim itu yang memang berhubungan dengan kanker payudara karena ada reseptor estrogennya di situ. Ya. Itu harus berhati-hati sekali kalau misalnya memang tergantung alasannya kenapa diangkat rahim, apakah untuk pencegahan kanker rahim atau apa. Biasanya ada beberapa orang dari keluarganya yang punya keturunan, itu ada kanker indung telur, ada kanker rahim, ada kanker payudara. Nah, ini sebagai pencegahannya memang bisa kita angkat. Itu. Kalau misalnya memang dia sudah tidak mau punya anak lagi ya. Gitu. Oh, I see. Iya, iya. Karena memang hubungannya sih sebenarnya lebih ke hormon kan, Dok, yang dua ini nih, payudara sama si rahim ini kan ya berarti ya. Ya. Oke. Oh, ini ibu ini curhat nih, Dok. Dok, saya dulu pakai KB susuk. Ya. Karena KB susuk kan maksudnya. KB susuk karena hamil kedua terjadi janinnya nggak sehat. Jadi setelah pakai KB itu, KB susuk, 7 tahun kemudian langsung berhenti haidnya. Jadi menopausnya sekarang usia 39 tahun. Apakah memang KB susuk ini, jadi walaupun beliau nggak bertanya, saya yang bertanya, Dok berarti. Apakah memang KB susuk ini, malu ya Sono Family ya. Nah, saya jadi penasaran nih, apakah memang KB itu beresiko seperti itu, Dok? Apakah memang ada KB ini efek sampingnya seperti itu? Jadi seseorang sampai totally terus jadinya malah menopause dini. Ini dia especially ngomong yang KB susuk nih, Dok. Iya, iya. Jadi KB susuk itu adalah KB yang berisi hormon ya. Apalagi kalau digunakan secara jangka panjang. Jadi tidak terutama untuk KB susuk doang gitu. Jadi KB-KB yang hormonal, misalnya KB suntik, yang 1 bulan, yang 3 bulan, itu kalau digunakan dalam jangka panjang, terus dilepas KB-nya, kita tidak memakai KB hormon tersebut, itu bisa masih ada efeknya dalam tubuh, ya. Itu masih disimpan dalam tubuh. Tergantung seberapa lama kita memakai KB tersebut. Semakin lama kita memakai KB tersebut, efek sisaan dari KB itu masih tersimpan dalam tubuhnya lebih banyak.
sehingga masih menyebabkan kesuburan itu dalam tanda kutip misalnya menstruasi ya, itu tidak kembali lebih cepat dibandingkan misalnya KB-nya spiral atau IUD yang tidak mengandung hormon. Nah, pada saat KB-nya spiral dilepas, itu udah bisa menstruasi lagi tuh. Gitu. Jadi, kalau pengen tahu gimana apakah sudah menopause atau belum, itu harus dicek. Pertama cek USG, kedua bisa cek dengan dari darahnya. Kita bisa cek hormonnya tadi. Gitu. Tadi ada gambar diagram tuh yang hormonnya naik, mana yang hormonnya turun. Nah, itu bisa dicek dengan cek darah. Oke, baik. Jadi begitu ya Yusana Family. Jadi nggak serta-merta harus cek dulu nih, berarti ya. Ya, jadi nggak perlu maksudnya nggak perlu langsung self diagnose ya dengan saya menopause dini nih. Jadi jangan khawatir karena bisa aja itu efek dari KB susuknya yang masih tersimpan dalam tubuh. Iya, iya. Karena ada istilah amenor sekunder ya dok ya, berhenti Ya, menstruasi dalam beberapa periode gitu ya. ya lebih dari 6 bulan. Nah itu Yusana Family. Berarti buat ibu tadi yang bertanya, ya tadi pertanyaannya udah saya scroll kanan ke atas bawah. Itu tipsnya ya, boleh dicek lagi ke dokter spesialis obgyn biar tahu nih lebih spesifik apakah betul itu sudah menopause atau bagaimana Bu. Oke. Ini pertanyaan sepertinya lebih pas buat saya nih dok. Tadi disebutkan mengenai perut mudah kembung. Air-air ini sering merasa mudah kembung jika saya makan terlalu banyak. Oke. Terlalu banyak nasi. Apakah betul itu mempengaruhi? Dan apakah berpengaruh jika nasi merah lebih tidak menyebabkan kembung daripada nasi putih? Pola makan saya mengikuti konsep piring T, tapi terkadang masih sering merasa mudah kembung setelah makan. Jadi bukan kenyang tapi kembung. Oke, baik. Nah ini Bu, saya tips ini Ibu atau Bapak nih ya yang bertanya. Jadi kalau pertanyaannya Ibu tadi kan perut mudah kembung, Bu. Kalau kita membicarakan perut mudah kembung sih sebenarnya bisa saja kalau Ibu punya masalah lambung, yaitu di mana itu ranahnya dokter udah pasti ya. Kalau Anda punya masalah lambung ya berarti Ibu harus memperhatikan jenis makanannya. Jadi jangan makan-makan yang mengiritasi lambung tentunya ya. Jangan pedas, itu simple saja Yusana Family. Yang pedas atau mungkin yang terlalu hot ataupun yang terlalu dingin gitu ya kan. Karena ya sama baik, lingkaran setan gitu kan. Terus sebetulnya kalau Yusana Family perutnya mudah kembung itu bisa juga karena faktor lain. Yang faktor lainnya yang banyak orang tidak sadari itu adalah karena kurangnya enzim pencernaan. Kurangnya enzim pencernaan itu bisa disebabkan karena faktor mekanik, bisa karena memang secara kimiawi tubuh Anda tidak memproduksi enzim dalam jumlah yang cukup. Kalau faktor mekanik yang pertama, ini sering terjadi faktanya kita di masyarakat karena kita punya tendensi banyak aktivitas segala macam, kita makan terlalu cepat. Tadi kan makan nasi terlalu banyak tuh, kata kuncinya salah satunya yang saya tandain tuh ya. Kalau makan nasinya udah porsi banyak, ya sudah pasti kan secara porsi overall lebih banyak dong. Biar waktunya nggak menyita waktu terlalu banyak, berarti 1, 2, 3 telan, 1, 2, 3 telan, udah kayak nelen air gitu ya kan. Which is itu sebenarnya jadi masalah. Kenapa? Karena contoh, nah ya, gigi kita yang cantik ini buat Yusana Family, apalagi kalau yang udah pakai behel gitu ya, udah cakep-cakep, itu nggak cuma untuk estetika Yusana Family. Fungsi utamanya adalah untuk mengunyah makanan. Saya pernah praktek di sana Family, ya Anda nggak harus mengikuti sampai 33 kali. Kalau sampai 33 kali, itu air liur Anda udah penuh tuh. Saya udah praktek sampai 15 kali di sana Family. Dulu saya kalau porsi makan nasi goreng, Anda tuh langganan saya. Porsinya mohon maaf bukan untuk ini, porsinya kayak porsi kuli. Itu saya bisa habis. Bayangkan ya, badan kayak saya bisa habis tuh. Karena makannya sambil nonton, ya, jadi nggak fokus. Jadi makannya itu ngunyahnya cepet. Nah, kemudian saya tadi kan mau praktek nih ya. Saya orangnya cukup ekstrim di sana Family. Kalau ada tips kesehatan seperti apa, saya langsung praktek. Gimana nih efeknya buat saya gitu kan. Saya coba nih. Saya baru ngunyah 15 kali. Mohon maaf nih, mulut saya penuh dengan air liur. Air liur itu isinya enzim di sana Family. Salah satunya enzim yang terutama karena kita ngomongin nasi yang fungsinya untuk memecah karbohidrat. Enzim amilase itu diproduksi di dalam mulut Anda. Nah, kalau Anda ngunyahnya terlalu cepat, ya berarti kan air liurnya nggak diproduksi dalam jumlah cukup. Nah, bayangkan di sana Family. Kan tadi fungsi nasi itu untuk mengunyah makanan. Kenapa dia fungsinya untuk mengunyah makanan lebih halus? Karena tujuannya biar lambung Anda kerjanya nggak terlalu capek. Bapak Ibu bayangkan lambung Anda itu seperti blender. Kalau Anda blender pisang, bukan pisang mah gampang masih empuk ya. Apel deh, yang utuh. Lebih cepat halus mana? Kalau Anda potong kecil-kecil sama Anda masukkan utuh. Ya jelas lebih cepat yang halus, lebih Anda potong halus
kecil-kecil ya. Dan kalau Anda sering nih ngeblender es batu juga lama-lama kan es batu istilahnya blendernya cepet rusak kan gitu ya. Jadi salah satu yang mungkin banyak orang tidak sadari ya membuat orang sakit mah tentu ya karena salah satunya karena sering olahraga atau stres, bukan sering, males, stres sama tadi mengunyah makanan terlalu cepat. Jadi Yusana Family bisa praktekkan salah satu itu dulu, mengunyah makanan benar. Nggak usah harus sampai 15 kali, 10 kali coba dulu deh Yusana Family. Itu beneran. Ini tips juga buat yang weight management ya. Salah satu tips yang mudah sekali bisa Anda praktekkan adalah ketika kan kalau kita ngurangi sendiri porsi makanan itu berat kayaknya ya. Aduh enak banget tuh kayaknya ayam, aduh enak banget tuh kayaknya telur balado gitu ya. Jadi yang mengaturnya porsi makan Anda itu adalah diri Anda sendiri itu bisa dengan Anda mengunyah makanan dengan tepat. Karena kenapa? Ketika Anda punya makanan dengan tepat, enzim itu diproduksi, semuanya organ tubuh Anda, sistem pencernaan Anda itu udah siap memproduksi enzim. Kalau produksi enzimnya cukup, maka pencernaan makanan Anda bekerja dengan optimal. Jadi itu akan mengirimkan sinyal, saya sudah kenyang. Jadi porsi makan Anda tidak perlu banyak, tapi Anda dapat tujuannya, dapat nutrisinya, bisa diserap dengan optimal, bisa juga kenyang. Itu karena faktor mekanik. Makanya dimaksimalin tuh Yusana Family organ tubuh kita. Jangan cuma jadi pajangan. Kasihan. Soalnya kalau tidak dilaksanakan, digunakan sesuai dengan fungsinya juga, ujung-ujungnya dapat masalah kesehatan juga. Tapi bisa juga karena faktor kimiawi. Kimiawi dalam tubuh internal kita sendiri, ya bisa karena kita punya lifestyle, kemudian memang ada gangguan pada organ tubuh kita yang lain, misalnya pada livernya kita, which is dia berperan juga untuk produksi enzim ya. Nah itu banyak seperti aspeknya. Kalau Bapak misalnya, setiap kali Anda makan besar, Anda dan tidak punya juga masalah gastritis atau yang lain, maksudnya nggak ada faktor itu ya, itu bisa saja Yusana Family juga mungkin ada masalah pada ususnya, banyak sebetulnya aspeknya. Anda lebih pas lagi cek status kesehatan Anda dokter, ya kalau nggak ada masalah seperti itu, ya berarti bisa juga Anda kekurangan enzim pencernaan. Nah kalau di Yusana biasanya kita, makanya kalau untuk tujuan membantu mencerna makronutrisi makanan Anda nih, Anda bisa tambahkan dengan digestive enzyme. Memang saya tidak sebutkan tadi ya, itu karena itu tergantung individunya. Terus apakah kalau nasi merah lebih baik daripada nasi putih? Ya tergantung Ibu lihatnya dari sudut pandang mana nih. Ya nasi merah juga kalau cuman 1 2 3 glek, 1 2 3 glek, ya sama juga gitu ya kan, istilahnya berat juga lambung Anda. Tapi ya kalau secara kandungan serat dia jelas lebih baik Yusana Family ya. Tergantung makanya. Tujuannya apa nih? Gitu. Jadi kalau Anda makan besar selalu begah Yusana Family, bukannya kenyang jadi begah, itu bisa juga karena kekurangan enzim pencernaan. Wah, mungkin kalau ngomongin enzim itu lebih pas tuh baca bukunya Dr. Hiromishina, The Miracle of Enzyme. Saya juga dulu waktu baca itu gila keren banget nih ya gitu. Maksudnya karena dulu saya nggak ngerti juga ya, walaupun belajar biokimia waktu kuliah gitu ya kan. Pusing soalnya belajar biokimia. Di Sada Family belajar biokimia itu belajar rantai karbon. Which is mahasiswanya kedapat rantai karbon tuh logonya C. Mahasiswanya juga kebanyakan dapat nilainya C. Ya saya alhamdulillah dapatnya B sih ya, tapi nggak ada yang dapat A, angkatan kita nggak ada. Saking susahnya pelajaran itu ya. Anyway itu untuk sekedar intermezzo di Sana Family. Oke. Ini good question nih dok juga nih dok. Karena kita ngomongin ke rahim. Dok kalau sudah angkat rahim, masih perlu pap smear nggak dok? Nah ini kan soalnya untuk resiko itu. Masih perlu nggak dok? Iya, ini juga banyak yang nanya nih. Jadi kalau udah angkat rahim, itu harus ditanyakan ke dokternya ya. Dok, angkatnya itu semuanya, termasuk mulut rahimnya atau enggak? Karena ada beberapa juga yang diangkat hanya rahim bagian atas, sementara mulut rahimnya itu ditinggal. Gitu, jadi nggak diangkat. Sementara kalau pap smear itu kan, kita pap smear mulut rahimnya ya. Jadi selama masih punya mulut rahimnya, itu masih harus di pap smear. Tapi kalau sudah tidak ada mulut rahimnya atau leher rahim, itu boleh saja dicek dulu ke dokternya apakah masih memungkinkan untuk di pap smear atau enggak. Tapi pada umumnya kalau sudah diangkat semuanya itu tidak perlu di pap smear lagi. Oke, ini pertanyaan cukup unik nih dok. Beliau bertanya, sebelumnya pernah divonis menopause usia 29 tahun. Karena pernah operasi kista coklat, kemudian tubnya itu jalurannya dipotong. Setelah itu beliau jadinya nggak menstruasi.
Setelah konsumsi suplementasi Yusana selama 1 tahun, beliau menstruasi kembali. Kemudian sekarang nggak menstruasi lagi. Nah, jadi pertanyaannya apa ini, Bu? Jadi saya aja yang ngerangkumnya. Apakah kalau misalnya operasi kista, ini saya aja berarti yang bertanya ya, balik lagi saya yang bertanya, menyimpulkan dari statementnya beliau ya. Jadi kalau udah operasi, misalnya operasi kista tuh dok, terus tubnya diangkat tuh, apakah itu bisa menyebabkan seseorang menjadi menopause dini dok? Nah itu dulu. Iya, bisa aja kalau misalnya indung telurnya keduanya itu diangkat. Tadi kan setiap wanita itu punya 2 indung telur ya, Uh-huh. pada normalnya ya. Nah, kalau cuma satu indung telur yang jadi kista dan yang kistanya itu diangkat, kan dia masih ada nih indung telur satu lagi, Uh-huh. itu masih bisa menstruasi. Tergantung juga kalau misalnya tadi yang jadi kista, cuman kistanya yang diangkat, tetapi indung telur yang bagian yang normalnya tidak diangkat, berarti dia tetap masih punya 2 indung telur. Itu tetap masih akan bisa menstruasi. Kecuali dua-duanya kiri kanan indung telurnya itu diangkat, bukan hanya kistanya. Jadi indung telurnya itu semua diangkat. Nah, itu yang bisa menyebabkan dia menstruasi dini. Dia menopause dini, sorry. Menopause dini. Ya. Oke, baik. Berarti harus tahu nih Bu ya. Mungkin boleh dicek Bu lebih lanjut ke dokternya biar lebih tahu ya. Ini Ya. indung telur saya masih ada apa enggak nih gitu ya kan. Jadi biar enggak bukan enggak harap-harap cemas gitu ya. Udah kayak sama pacar aja PHP gitu ya, harap-harap cemas ya. Gitu ya. Oke, itu dia masih banyak banget nih dok. Cuman waktu sudah cukup malam. Thank you banget Ya. Dokter Kevin atas sharing-sharingnya. Nanti kita Ya, bahas thank you lagi, kita juga. bisa invite lagi Dokter Kevin karena topiknya Oke. masih banyak. Tadi Iya, kita bahas menopause, belum siap. menstruasi dan masih banyak aspek lain ya. Karena Siap. tadi saya menarik juga tuh kalau menstruasi dini. Setuju nggak Yusana Family kalau kita bahas menstruasi dini ini buat yang punya anaknya para masih teenager ini pasti banyak pertanyaan juga nih ya. Bagusnya tuh sebenarnya berapa gitu ya. Ya. Setuju nggak nih? Ketik satu Isana Family kalau Anda setuju. Oke, thank you Dokter Kevin Ya, atas thank sharing-sharingnya. you Bu Selalu Erni. bermanfaat untuk kita. Selalu jaga kesehatan dok, karena masih aktif di Ya, rumah sakit. Thank you amin. dok. Thank you juga, thank you buat Usana dan teman-teman semua. Thank you. Selamat malam. Selamat malam. Nah, Yusana Family, jangan kemana-mana dulu. Saya mau sharing sedikit saja informasi untuk acara kita selanjutnya. Acara kita selanjutnya ini bukan Selasa depan, tapi yang paling dekat itu nanti Jumat pagi. Ya, bukan Jumat malam, Jumat pagi. Karena kita sengaja mendatangkan Zoom, yaitu ataupun mendatangkan pembicara dari US, tim saintis kita dari Usana ya. Beliau yang menghandle semua website Ask the Scientist. Kalau Usana Family pernah baca website Ask the Scientist, itu website yang sangat up to date, nggak cuma ngomongin nutrisi tentunya, tapi semua healthy lifestyle sesuai dengan visinya Usana. Beliau adalah senior manajernya yang menghandle itu ya. Tema kita, ingat Usana Family Jumat jam 10 pagi. Tema kita adalah Move Free for Life. Waduh, namanya pakai Inggris belibet. Sebetulnya bebas bergerak seumur hidup. Ya, kenapa ini penting ya? Karena secara kodrat kita sebetulnya mungkin tidak merasa, wah saya kalau ada masalah persendian, masalah pada tulang itu nggak sampai menyebabkan kematian. Betul, tidak fatal, tapi itu sangat mengganggu aktivitas Anda. Bapak Ibu bayangkan umur 40 belum apa-apa Anda naik tangga aja udah susah. Naik turun mobil udah susah. Mau gerak kanan kiri semua serba salah. Otot Anda sering cepat kram. Nah, ini akan dibahas mengenai fitness, aktivitas, dan juga sistem gerak Anda. Lebih detail langsung oleh tim saintis kita dari US Salt Lake City ya. Nanti ini sudah diposting flyernya. Jadi Usana Family bisa share kepada teman-teman Anda yang memang sangat concern terhadap sistem gerak tubuh mereka ya. Kemudian saya ingatkan kembali kepada Yusana Family, kalau Anda ingin, wah kemarin kayaknya topik yang mengenai ini bagus nih, saya ingin dengerin lagi nih Yusana Family, Anda join, bisa mendengarkan recording ulang dari setiap Zoom kita, dengan join di grup Growing Business in Yusana, kalau ini membicarakan mengenai bisnis, dan juga grup Yusana ID Produk. Ketika Anda join grup ini, pastikan Anda sudah menjawab semua pertanyaannya, karena itu sudah difilter otomatis dari operator ya. Jadi kalau Anda nggak menjawab pertanyaan itu udah pasti otomatis ke reject. Nah, jadi Yusana Family pastikan Anda menjawab pertanyaan dengan baik dan Anda bisa langsung saja klik di kolom search. Saya pengen judulnya ini, kan dapat tuh flyernya kemarin. Langsung di search judulnya yang ini. Nah, itu bisa ditonton ulang. Anda bisa pelajari lagi. Bahkan Anda bisa juga invite tim-tim Anda untuk
ataupun kenalan